Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini walaupun pakai layar Zoom ya, kita masuk ke materi asuhan kebidanan persalinan pada persalinan dan bayi baru lahir. Hari ini kita pertemuan ke-9 ya. Baik Ibu. Ya, sebelumnya apa kabar kalian sore hari ini? Alhamdulillah. Oke. Izin Ibu untuk share screen. Baik Ibu. Pada kesempatan hari ini adalah asuhan kebidanan persalinan PPA tentang ketepatan langkah asuhan bayi baru lahir ya. Kita lihat di sini adalah Ibu ngambil materi ini dari profesional kesehatan basis data SDKI manajemen Farmei revisi 2 klinis 2025. Oke. Next. Nah, sebelumnya kita pantun dulu ya. Ada yang mau bantu Ibu untuk baca pantun, yang lain tolong bilang cantik. Ara. Baik Ibu. Beli kebaya dan anting-anting. Mana antiknya? Cantik. Jangan lupa berihias emas. Iya, cantik. Terus? Jadi mahasiswa harus tahan banting sekalipun dikeroyok banyak tugas. Iya, oke. Next. Nah, pokok pembahasan sore hari ini adalah ada konsep dasar BBL. Siapa yang udah tahu apa sih konsep dasar BBL? Bayi baru lahir. Ada yang sudah tahu konsep dasar bayi baru lahir itu apa? Bayi baru lahir itu bayi yang lahir dari 0 sampai 28 hari Ibu. Oke, Telonatus ya. Terus penilaian awal BBL, siapa yang udah tahu penilaian BBL? Penilaian awal, apa yang kita nilai pada saat bayi baru lahir? Bisa penilaiannya penilaian sepintas ya. Ya, mangga siapa yang bisa? Rika, Naila, Murni, Bella, Sulis. Ada yang masih ingat penilaian awal bayi baru lahir? Apa yang kita nilai? Ada pernapasan, ya kan? Warna kulit, Tonus otot. Iya, tonus otot. Oke, terus apalagi yang kita nilai? Gerakannya, menangisnya Ibu. Iya, oke. Tindakan segera setelah lahir. Nanti ada kita bahas juga tentang perawatan bayi baru lahir, edukasi pada ibu dan keluarga, asuhan bayi dengan kondisi khusus, dan terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Ya, boleh usah ditulis, nanti PPT-nya nanti Ibu share sekalian untuk kalian belajar. Nah, kita lihat parameter dasar bayi baru lahir. Nah, transisi dari kehidupan intrauterin, berarti dari dalam kandungan ke ekstrauterin atau di luar kandungan pada saat bayi lahir, biasanya pada usia kehamilan 36 sampai 40 minggu. Walaupun pada kenyataan kita lihat 37 minggu itu minimal, 36 minggu itu biasanya masih dikatakan prematur nggak sih? Masih Ibu. Masih ya. Nah, kalau misalnya pada saat pasien 36 minggu ini sudah lahir atau memang masuk dalam kala masa infartu, biasa di rumah sakit kita rujuk untuk diberikan tokolisis ya atau penyuntikan untuk pematangan paru bayi. Nah, ini 37 sampai 40 baru dikatakan sebenarnya ATRM. Walaupun sebenarnya banyak yang 36 minggu ini lahir. Nah, untuk berat badan, berapa berat badan yang normal pada bayi baru lahir? 2.500 sampai 4.000 gram. 4.000 gram ya. Status vitalitasnya biasa Apgar score sering ya kalau kalian bikin swab biasanya 9 sampai 10. 9 sampai 10 itu jarang terjadi sekarang. Biasanya 7 8 ataupun 8 9. Lebih dari 7 itu ya biasa skor Apgarnya tanpa cacat bawaan. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ya di salah slide yang Ibu jelaskan, boleh nanti mau ngasih masukan atau memang ada yang mau didiskusikan silakan. Next. Nah, ini kita lihat Apgar score. Adik-adik sudah harus hafal di luar kepala
Walaupun kadang di tempat praktek ataupun adik-adik lihat di puskesmas, di tempat praktek mandiri bidan atau rumah sakit, adik-adik bisa lihat biasanya suka ditempel ya di dinding. Itu khawatir nanti lupa pada saat ada pasien untuk mengingat kembali. Walaupun kita hanya menilai selintas. Nah, ini kita lihat ada warna kulit. Biasa nilai 0 ini, nilai 0 biasa pucat biru seluruh tubuh. Nah, itu biasa kalau udah pucat biru seluruh tubuh biasanya bayi mengalami hipotermi ya. Hipotermi bisa, pantas lama bisa, kala 2 memanjang bisa. Jadi banyak kemungkinan ataupun bayi terjadinya hipoksia bisa. Nah, ini kita lihat lagi nilai 1. Biasa nilai 1 ini tubuhnya merah. Tubuh merah, terus ekstremitasnya biru. Ekstremitas biru ini misal ujung kaki atau ujung tangan yang agak biru. Tapi biasanya pada saat kita melakukan IMD, bayi hangat biasanya akan merah jadi warnanya. Terus nilai 2, biasa kalau nilai 2 ini seluruh tubuh kemerahan. Tapi ini jarang terjadi biasanya ya. Pasti bayi kena air ketuban itu pasti ada faktor dingin atau hipotermi. Nah, kita terus lihat denyut jantung. Denyut jantung biasanya kalau nilai 0, berapa? Kalau nilai 0 apa nilainya? Angka 0? Tidak Tidak ada ya? teraba, Ibu. Tidak ada. Terus kalau nilai 1, kurang Di dari bawah 100 kali per menit. Ada yang masih bingung mengatur denyut jantung? Sudah pada bisa? Kita ngitungnya berapa lama biasanya? 1 menit. 1 menit. Oke, good job. Terus nilai 2. Nilai 2 ini adalah biasa lebih dari 100 kali per menit. Nah, kalau denyut jantung pada bayi itu normalnya berapa? 120 sampai 160. 160 kali per menit. Oke, nah terus kita lihat ada green max atau rangsangan, ya. Terus kalau 0, berarti apa? Coba dibaca Ara. Kalau 0, Tidak ada, Ibu. kalau 0 tidak Tidak ada Kalau nilai gerakan. 1, Sedikit gerak. nah kalau nilai 2, biasa dirinya lahir Menangis. langsung menangis ya. Terus ada tonus otot, Murni boleh dibahas yang 0 nilainya seperti apa aktivitasnya, tonus ototnya, Murni. Kalau 0, Bergerak. Oh, kalau 0 itu lemas tonus ototnya. Kalau nilainya 1, fleksi tungkainya baik. Nilainya 2, bergerak aktif dan fleksi juga baik. oke, pernah nggak ngalamin sampai 0, nilai 0? Pernah nggak ada kasus pasien pada saat adik-adik praktek di lab? Pernah? Nah, Nah, apa yang dilakukan untuk tindakan awal? dirangsang, Ibu. Dirangsang ya, ataupun dihangatin ya bayinya ya. Nah, terus respiratori atau pernapasan, boleh Bella dibaca? Untuk nilai 0 tidak ada, terus untuk nilai 1 lambat, tidak teratur, nilai 2 baik menangis kuat. Oke, pernah nggak ngalamin sampai pernapasannya nggak ada? Kalau pernapasannya nggak ada berarti bayinya kenapa? Bayinya kita bisa ambil kesimpulan berarti meninggal ya? Ya, Iya, oke. Ya, nah, amit-amit ya, nauzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Oke, next. Nah, kita lihat lagi peta pengkajian fisik neonatus ya. Kita lihat kepala, apa sih yang kita nilai pada saat kepala? Ini kita lakukan penilaian head to toe. Biasanya kita lihat bentuk wajahnya lonjong seperti melon. Kadang ada kan akibat tekanan pada jalan lahir itu biasanya ada kaput, ada sepal hematoma. Nah, itu kalau kaput suksedaneo biasanya kenapa? Karena biasanya ibu lama pada saat kala 2. kalau 2 memanjang bisa. Terus apalagi yang kita nilai biasanya harus head to toe harus secara sistematis. Ada mata, hidung, mulut. Nah kita lihat nih matanya bengkak nggak, ada merah nggak, takutnya ada gumpalan atau bercak ya, bercak seperti ada bercak merah-merah di mata ataupun karena tekanan persalinan. Ini bisa diberikan salut. Biasa kan memang standarnya harus diberikan salut mata. Terus bibirnya kita lihat, lidah, langit-langit. Apakah ada sumbing atau tidak? Apakah memang ada sumbing itu sampai ke langit-langit nggak? Jadi ini memang adik-adik harus dicek pada saat adik-adik berhadapan, pada saat adik-adik memberikan asuhan pada bayi baru lahir. Nah, kita lihat lagi telinganya.
telinga kan ada dua nih, kiri kanan. Nah, itu dua-duanya dicek, jangan sebelah aja gitu ya. Daun telinganya kita lihat bentuknya sempurna nggak, lengkungannya jelas nggak di bagian atas. Karena kan ini tulang rawan ya, jadi kita lihat. Kadang kan ada yang karena tekanan di dalam kandungan itu memang kadang agak agak beda aja nih telinganya, tapi biasanya akan mengikuti telinga bayi pada umumnya. Terus kita turun lagi ke bawah nih, ada leher dan dada. Kita lihat pada leher, pendek nggak dengan lipatan tebal, pastikan tidak berselaput. Nah, itu adik-adik harus ngecek dadanya bulat dan simetris, apakah ada payudaranya kita lihat sedikit membesar atau tidak. Terus pada saat dada, apa yang kita bisa nilai lagi? Kita bisa nilai apakah ada retraksi, ya kan? Nah, itu takutnya, khawatirnya dengan bayi kadang kala dua memanjang, ibu tidak bisa mengedan dan lain-lain, itu biasanya ada retraksi pada pernapasan. Nah, tadi yang kelewat pada saat hidung, itu adik-adik juga harus lihat apakah pernapasannya cuping hidung atau tidak, ya. Nah, itu kalau misalnya lihat cuping hidung bisa kan tahu kan, yang kembang kempis hidungnya. Nah, itu kalau misalnya seperti itu biasanya itu bayi tidak sedang baik-baik saja. Ya, harus ada upaya yang kalian lakukan bagaimana caranya biar kondisi ini tidak terlalu lama. Terus kita nilai ke bawahnya ada ekstremitas, ya. Ekstremitas itu ada ekstremitas lengan bergerak bebas. Kita lihat ya, jangan nanti ada satu itu seperti lumpuh karena mungkin tarikan kita pada saat biparietal terlalu aktif banget bidannya. Nah, ataupun pada saat kakinya fleksi tungkai baik nggak? Periksa jumlah jari, ada nggak 5 gitu jarinya? Apakah ada nggak polidaktili? Apa itu polidaktili? Jarinya baik lebih Ibu. Lebih dari 5 ya. Ataupun ada nggak sindaktili? Sindaktili itu apa? Jarinya kurang dari 5. Nah, oke, ya. Next. Nah, ini kita lihat lagi pemantauan antropometri, kenaikan per bulan. Ini biasanya kita bisa lihat ini sampai usia 5 tahun itu di mana sih, Dek? Di buku buku KIA ya. Buku KIA itu biasanya ada lembaran warna biru buat cowok dan ada lembaran warna pink buat perempuan. Itu biasa tabel pertama itu untuk bulan kelahiran. Misalnya lahirnya di bulan Juli, diisi sama adik-adik di bulan Juli. Naikin grafiknya berapa berat badan. Ya, terus baru mengikuti Juli, Agustus, September, Oktober sampai usia anak sebenarnya 5 tahun. Oke, next. Nah, ini kita lihat respon neurologis atau refleks bayi baru lahir. Biasanya kita udah lihat tuh ya, pada saat bayi lahir kita udah menilai refleks bayi ini bagus atau tidak. Nah, kalau sentuhan pada bibir nih atau roting atau menghisap nih, kita lihat kita sentuh nih pada pipi atau bibir. Jadinya gimana? Karena mengikuti nggak? Karena kalau bayi mau menyusui dia kan akan mengikuti ya gerak tangan kita kayak menyari-nyari puting susu. Nah, dia menoleh nggak ke sumbernya? Lidahnya bergerak nggak untuk menghisap? Ini kita biar tahu bahwa refleks hisap bayi nanti akan baik-baik saja. Nah, yang seterusnya ada refleks apa lagi? Ara boleh dibaca. Ada refleks menggenggam atau grasping, yaitu sentuhan di punggung tangan. Kalau misalnya jari-jarinya menekuk dan menggenggam erat, berarti refleksnya bagus, Ibu. Ya, oke. Kadang kan kita suka nempelin ya. Oke. Jari di dalam pergenggamannya bayi, kadang dia akan akan mengepal atau akan kadang ada respon positif dari bayi. Makanya jangan sampai kalian biarkan kalau ibu-ibu yang memakai sarung tangan itu terlalu lama. Karena ibu-ibu terlalu takut pakai sarung tangan terus, padahal pada saat bayi dibiarkan untuk tidak pakai sarung tangan, di situ kita bisa menilai apakah refleks genggam bayi ini baik. Terus kita lihat lagi refleks moro ya, suara keras, gerakan tiba-tiba, ada nggak responnya. Nah, biasa kalau dokter-dokter anak itu biasanya bayi ditidurkan di baby table ya, di meja bayi. Nah, itu digebrakin samping. Kalau bayinya kaget itu bagus. Makanya di lapangan itu sering nggak sih adik-adik kalau misalnya, oh bayi saya kalau dengar suara motor langsung kaget. Jadi dia maunya yang nggak kaget. Nah, adik-adik yang punya ilmu, adik-adik yang kuliah, yang memang tahu nih asuhan seperti apa, malah Bu, kalau adik-adik yang memang bayi yang punya respon pada saat mendengar suara keras, bayi yang mendengar suara apapun dia kaget, berarti fungsi pendengarannya itu bagus ya. Jadi jangan nanti, ya udah Bu tidurin yang nggak ada tempat yang sepi, dia tetap kaget. Kalau bayi sehat itu pasti tetap kaget. Oke? Nah, terus next.
Nah, ini kita lihat kalau bayi dengan kita ada kasus nih, kita belajar kasus juga sedikit. Bayi berat lahir rendah atau BBLR ya, kondisi resikonya tinggi sekali ya. Nah, kita lihat biasanya kalau bayi dengan BBLR dirawatnya di rumah sakit yang ada fasilitas Nicunya Ibu. NICU ya. Semua rumah sakit ada nggak NICU-nya? Belum, tidak semua rumah sakit Ibu. Iya, sulit ya kita nyari NICU. Makanya kita sebagai bidan, bagaimana caranya jangan sampai ada kasus BBLR atau kasus prematur ya. Nah, kita lihat disfungsi termoregulasinya. Biasa bayi pada saat BBLR ini biasanya hipotermi. Dia biasa hipotermi, menangisnya juga kayak suara nangis kucing ya, merintih ya. Nah, itu hipoglikemi juga kalau kita cek gula nanti di rumah sakit pada saat dirujuk pasti dicek tuh gula. Nah, biasanya glukosanya juga rendah. Nah, terjadi tuh penyakit pernapasan, biasanya pola napasnya juga ikutan terganggu dan rentan terjadinya infeksi. Ini kalau misalnya kita lihat dari efek dari BBLR ini tidak ditangani, komplikasi jangka panjangnya adalah bisa ditangani tapi tidak sampai tuntas. Nah, ini bisa keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, resiko bayi bisa tinggi, diabetes mellitus, hipertensi ini jangka panjangnya ya, sama penyakit kardiovaskular di usia dewasa, jadi penyakit gangguan jantung pada usia dewasa nantinya. Oke, next. Nah, kita lihat, pernah nggak lihat kasus oral trust? Pernah? Pernah. Pernah ya. Nah, itu gimana edukasinya? Adik-adik seperti apa edukasi adik-adik pada saat ada kasus oral trust? Kebersihan mulutnya lebih dijaga Ibu. Nah, ini kenapa sih bisa terjadi oral trust? Karena biasanya setelah diberi ASI tidak dibersihkan. Oh iya, oke. Karena nih kayaknya pintar sekali ya. Selalu respon positif. Ayo yang lain, bangun dong, bangun. Ara, bangun nih teman-temannya. Ya, ini memang bercak putih biasanya pada saat seringnya itu pada saat bayi-bayi yang dikasih supo. Karena glukosanya itu lebih tinggi biasanya ya. Nah, itu bercak-bercak apalagi susu yang udah dingin tetap diberikan. Walaupun kenyataan pada saat pemberian ASI itu tetap ada memang seperti ini. Nah, tapi bagaimana konseling kalian untuk dibersihkan? Biasanya bersihkannya pakai apa? Pakai kasa. Pakai kasa boleh ya, tapi dibasahin dulu pakai air hangat ya. Nah, ini komplikasinya bisa memicu ulkus dangkal ya, bisa sampai bayi infeksi dan demam. Ya, kadang iritasi ini nggak mudah. Ini karena akan kelamaan ini bisa tidak ditangani dengan baik, bisa menyebabkan jamur. Oke, next. Nah, kita lihat nih untuk sistemik. Boleh dibaca etiologi dan sifatnya, Adinda? Yang BBLR, sistematik atau multi organ, faktor kehamilan, nutrisi ibu, dan perawatan antenatal. Terus untuk oral trustnya itu lokal, fungal, bakteri atau jamur di mulut, kurangnya kebersihan oral pada bayi tersebut. Oke. Ya, lanjut, Bella, boleh dibacakan ya ancaman utamanya pada BBLR? Ancaman utama BBLR gagal napas, hipotermia, hipogemia, kegawatan darurat akut. Untuk oral terusnya diare, gangguan geostrasial, pendarahan, mukosa, rewel akut. Iya. Oke, ini diare gangguan gastrointestinal itu bisa sampai kayak gangguan pencernaan ya, perdarahan mukosa. Kadang kan kalau udah tebal banget kita pada saat membersihnya kan juga pasti akan keluar darah atau lecet. Dan bayi pastinya perih dan akan rewel pastinya. Boleh, next siapa yang mau baca nih fokus intervensinya pada BBLR dan oral trust? Azura atau Farida? Fokus intervensinya pada pasien BBLR dan oral trust? Fokus intervensi pada BBLR, dukungan jalan nafas atau CPAP, stabilisasi termal, inkubator atau dinisu. Terus untuk oral trustnya ada terapi anti jamur lokal, kebersihan oral, pemantauan demam, dan rehidrasi ibu. Ya.
Nah, ini kalau misal fokus intervensi pada pasien BBLR itu bisa, ini pemakaian CPAP, alat CPAP di NICU ya, jadi bacanya CPAP. Nah, untuk bantu pernapasan bayi. Oke, next. Nah, terus kita lihat asuhan klinis terpadunya. Yang pertama itu biasanya ini terkait dengan soal kalian ya. Yang pertama itu ada pengkajian. Pada saat nanti kalian pengkajian biasanya kita masukin data apa? SO ya. Ada data subjektif, ada data objektif. Nah, terus ada interpretasi diagnosa, terus identifikasi potensial, apa yang menjadi identifikasi potensial dari kasus kalian. Terus yang keempat adalah tindakan segera, apa yang harus kalian berikan misalnya untuk stabilisasi kasus, misalnya pada kasus BBLR atau kasus oral thrush. Nah, terus baru kita masuk ke perencanaan dan pelaksanaan, dan terakhir adalah evaluasi. Oke? Paham ya, kalau soal semuanya sepertinya sudah paham ya. Nanti adik-adik bisa latihan untuk tugas pertemuan kita ke depan untuk membuat kasus asuhan untuk pasien BBLR dan oral trust. Nah, kita lihat lagi manajemen BBLR di ruang NICU. Nah, biasanya ada manajemen jalan nafas yang memang pemberian CPAP ya, CPAP, kadang pemberian ya, memang ini harus pengawasan ketat banget, observasi yang intensif ya, termoregulasi, dan edukasi. Ini biasa pada saat diberikan edukasi memang terlibatnya orang tua di sini sangat diperlukan, karena memang setiap hari harus orang tua tuh harus tahu pemantauan perkembangan. Nah, kita lihat manajemen kasus oral thrush, kondisi biasanya bayi pada usia 14 hari. Terus masalah potensialnya resiko diare jika jamur tertelan, karena memang bekas susu yang tidak dibersihkan itu akan menjadi jamur, sehingga nanti bayinya bisa diare dan sangat rewel. Masalah potensialnya ya risiko diarenya ya jika jamur tertelan. Intervensinya adalah tindakan mandiri biasanya. Tindakan mandiri itu bisa dengan pembersihan mulut ya, terus pemantauan observasi suhu, dan memberikan edukasi ya, memberikan edukasi kepada ibu pentingnya untuk membersihkan payudara, botol susu, atau membersihkan oral mulut bayi ya secara hygiene. Terus kita lihat membangun ekosistem perawatan neonata berkelanjutan. Ya, yang pertama itu ada integrasi teknologi dan telemedicine, mengatasi kesenjangan pemantauan pasca natal setelah lahir, terutama di daerah pedesaan melalui konsultasi jarak jauh untuk bayi berisiko tinggi. Sekarang kayaknya semua ya pasien sudah konsul ke tenaga kesehatan, biasanya konsul pakai WA, ada IG, mereka sudah dapat juga biasanya ilmu atau info-info melalui medsos ya. Terus kita lihat lagi pemberdayaan berbasis komunitas ya, di mana kita optimalisasi peran posyandu. Biasa kita punya kader digital untuk mendeteksi dini gangguan tumbuh kembang dan meningkatkan literasi kesehatan keluarga. Terus yang terakhir adalah peningkatan kapasitas edukasi. Jadi tenaga kesehatan itu dengan diharapkan tidak hanya melakukan intervensi klinis, tetapi juga menjadi pendidik yang meningkatkan kepercayaan diri orang tua untuk merawat neonatus berisiko. Karena kalau ibu sudah tidak percaya diri, ibu tidak percaya, ibu kena stres nih, kena baby blues, depresi. Nah, berarti gangguan jiwanya akan terjadi ya. Kita jadi pada saat memberikan konseling jangan ngejudge bahwa ibu itu salah atau seperti apa. Ya, nah sehingga bisa memberdayakan perempuan-perempuan pada saat menyusui. Ya, yang terakhir kita masuk ke quotes. Biasanya ibu selalu memberikan quotes untuk kalian. Boleh dibaca. Siapa di sini yang orang Korea? Baca bahasa Inggrisnya. Study hard. Boleh? Siapa yang mau bantu ibu baca? Study hard today for a better tomorrow. Belajarlah dengan giat hari ini demi hari esok yang lebih baik. Oke. Terima kasih. Ada yang mau didiskusikan untuk materi hari ini? Ada yang mau didiskusikan? Ibu izin bertanya, Iya. Boleh? bagaimana cara kita menilai bayi, misalnya gawat darurat, cara kita menilai untuk dilakukan rujukan, Ibu? Nah, biasanya kalau pada saat bayi lahir dengan gawat darurat, nah, gawat daruratnya itu apa dulu, Ren?
Ya, nanti kita nilai biasanya pernapasannya, kita nilai lagi jantungnya ya, kita nilai yang Apgar score, kita nilai secara detail ya. Nah, bahwa ini bayinya masuk kategori seperti apa. Nah, kalau misalnya gangguan pernapasan, kita kan memang dituntut pada saat sebelum menolong persalinan harus menyiapkan meja resusitasi ya. Nah, semua bidan harus mampu untuk melakukan resusitasi pada bayi. Nah, misalnya bayi hipoksia. Nah, itu semua punya stabilisasi atau tindakan awal untuk kegawat daruratan. Jadi sebelum kita melakukan rujukan, kita harus melakukan tindakan kegawat daruratan dulu atau tindakan awal atau stabilisasi. Gitu, Ara. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya. Yang lain ada yang mau didiskusikan? Cukup? Cukup? Nanti jangan lupa ya, tugas SOAP untuk pertemuan berikutnya, SOAP untuk kasus BBLR dan SOAP untuk kasus oral trust ya. Nanti di Baik Ibu. pertemuan berikutnya, Angga dikumpulkan, nanti PJ nanti yang akan mengumpulkan ya, nanti boleh diinfokan ke Ibu. Jangan lupa absen hari ini nanti tetap dikumpulkan. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bermanfaat ya, buat kalian, buat diri Ibu sendiri. Mohon maaf bila ada kekurangan, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih semuanya.